Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa dimanapun tempat berada yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel ini ya. Dan atas izin Allah Azza wa Jalla kita senantiasa berjumpa kembali dan senantiasa berjumpa terus ya insya Allah dengan pemirsa semuanya, terutama para pemirsa yang senang mengikuti channel ini. Mudah-mudahan ada manfaat-manfaat yang bisa diambil sebagai pelajaran bagi kita semuanya insya Allah. Baik, pada kali ini alhamdulillah ini ya, saya kedatangan tamu ini dari Banjarnegara. Beliau juga alumni dari LKP Bahma. Nah, geria sehatnya beliau namanya Geria Sehat Asyifa Banjarnegara. Alhamdulillah luar biasa, insya Allah beliau akan cerita dengan pengalaman yang unik insya Allah. Nah, silakan kepada Bu Suryati untuk memperkenalkan diri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryati dari Banjarnegara. Saya punya Geria Sehat Asyifa di Banjarnegara. Alamat saya di Desa Sigaloh, RT 1 RW 1. Langsung bercerita tentang sejarah kenapa Bu Suryati itu artinya senang di dunia pengobatan. Itu bagaimana kisahnya gitu? Pada awalnya sih sebenarnya tidak sengaja, karena dulu sebenarnya saya mempunyai usaha sendiri yaitu snack and catering. Karena mungkin ini jalan Allah ya yang mengantarkan saya menjadi terapis. Dulu saya itu lagi jaya-jayanya itu dikasih Allah kemudahan dalam usaha dan didatangkan orang-orang untuk menguji ataupun kalau ngomong menguji itu saya kayaknya kok bertakwa sekali ya, bukan menguji lah itu intinya. Berarti tadinya sukses banget nggih? Nggih, alhamdulillah. Tapi ternyata ada kendala. Kendalanya itu saya itu berperang melawan Allah sama Nabi, yaitu dengan riba. Oh gitu. Nah, begitu ya. Awalnya jadinya, begitu. Ya betul. Padahal usahanya udah lancar ya. Ya udah. Itu karena saya terlalu serakah mungkin ya. Jadinya tidak puas dengan apa yang saya dapatkan. Jadinya saya kenalan dengan yang namanya riba. Iya. Dan pada saat itu dengan pinjol juga, pinjaman online. Jadi karena saya ada pinjam sama ini kayak koperasi itu kan gali lubang tutup lubang kayak gitu. Jadi saya kenalan dengan pinjol juga. Jadi saya ambil pinjaman nanti buat nyarutang ke sini, buat pinjam lagi buat nyarutang yang ke sini. Jadi bukannya tambah tambah selesai tapi malah tambah banyak tambah terpuruk. Utangnya juga. Iya betul, tambah terpuruk, tambah banyak lah, intinya tambah banyak ya. Tapi ya alhamdulillah itu dengan seperti itu kita ambil hikmahnya. Mungkin Allah sedang menghentikan saya dengan dari, cara itu ya. Ya betul, dengan cara saya bangkrut itulah saya dikasih caranya hikmahnya di situ. Saya dikenalkan dengan terapi totok punggung sama Mas Ustadz Turiman. Saya diajak pelatihan totok punggung dengan foundernya sendiri yaitu Ustadz Abdurrahman. Alhamdulillah setelah berjalan saya nerapi kemana-mana, alhamdulillah ada progres yang bagus. Terus pasien-pasien juga alhamdulillah sudah pada percaya dengan saya. Ke depan terus mereka tanya, ibu bisa bekam apa enggak kayak gitu. Nah setelah itu saya mencari informasi untuk mengadakan, saya ingin melakukan pelatihan bekam yang maksudnya yang legal. Yang legal, resmi, yang ya. ada standarnya lah, ada standarnya yang diakui oleh pemerintah juga. Terus saya
arahkan sama Ustadz Imron untuk datang ke LKP Lebah Mas. Itu jadi saya ke LKP Lebah Mas. Kebetulan saya diajar langsung oleh Ustadz Mursin. Ya, begitu ya. Oke. Demikian pemirsa ya, Masya Allah ini ya pelajaran hidup buat beliau ya, Masya Allah ketika usahanya sedang maju-majunya, ternyata ketika terlibat riba, dan riba itu jelas-jelas yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, beliau teruji dengan gali lubang tutup lubang tadi ya. Akhirnya mengenal pengobatan dengan topung ya. Iya, totok punggung Totok dulu. punggung. Ini luar biasanya. Habis Mungkin semua saya hartanya. Nah ini sebagai pelajaran hidup yang sangat berarti ya bagi jenengan juga pemirsa insya Allah. Karena testimoni itu banyak sekali orang yang kena riba itu ternyata utangnya tambah banyak, hidupnya tambah gelisah dan carut marut. Nah rata-rata mereka setelah hijrah total ya bahkan dimulai itu di bawah nol aja ya Allah kasih kemudahan dengan keyakinan mereka akhirnya bisa bangkit lagi ya. Alhamdulillah sedikit demi sedikit. Nah ini menandakan bahwa segala sesuatu itu memang campur tangan Allah juga ya. Jadi kita tidak bisa melupakan dengan sang Khalik atau pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah pelajaran yang sangat luar biasa ya bagi Bu Suryati. Kemudian setelah dari rangkaian tadi ya permasalahan tadi, kemudian belajarnya di mana saja ini ya? Pernah belajar di mana saja selain di LKP Lebah Mas? Ya dengan Ustadz Abdurrahman untuk totok punggungnya, terus sama Ustadz Heri Mulyono itu dia sebagai IO kan, ya. Ada pelatihan-pelatihan ya. Ada mengadakan pelatihan yang bermacam-macam, ada totok sapu jagat, ada guasa, ada apa itu namanya akupuntur, tung akupuntur, scalp akupuntur, ada banyak juga. Di Lebah Mas juga saya belajar akupressure sama akupuntur ya, sama Ustadz Nursin juga. Gitu. Akupuntur juga ya? Akupuntur ya yang basicnya dulu. Oh iya. Terus gimana kesannya ini? Setelah nemu LKP Lebah Mas, kemudian kesan pembelajarannya dari materi-materi yang disampaikan itu kira-kira kesannya itu gimana? Alhamdulillah kesannya bagus dan mudah diterima. Maksudnya saya mudah mencerna, menerima. Saya mudah maksudnya paham dengan apa yang disampaikan materi-materinya, dan dengan bukti sekarang kan saya bisa membekam dengan standar yang benar. Maksudnya kalau dulu kan saya sebelum belajar kan tahu bisa, tapi kan enggak, maksudnya belum terarah lah, maksudnya belum terarah. Kalau sekarang kan sudah belajar dengan standar yang benar, SOP yang benar kan, insya Allah untuk mengurangi resiko di lapangan. Baik, kemudian kan tentunya dari berbagai macam pembelajaran yang sudah dipelajari oleh Bu Suryati, kan dari teknik satu dengan teknik lainnya. Nah itu ada enggak perbedaan ketika belajar di LKP Lebah Mas? Kan konsepnya holistik ya, jadi walaupun belajar bekam kan dikenalkan dengan konsep ilmu yang satu kesatuan ya, tidak hanya bekam tapi disampaikan bagaimana pola makan, bagaimana ketika menemui sindrom panas dingin atau yang lainnya. Itu menurut Bu Suryati kesannya gimana dan bedanya gimana dengan pelajaran di tempat yang lain? Ya kalau di Lebah Mas kan satu kesatuan ya, jadi diajarkan diagnosa juga kan ya, walaupun kalau mau belajar yang benar harus ada tersendiri. Tapi kan kalau saya belajar pas bekamnya saya dikasih pembelajaran diagnosa lidah kayak gitu nggih, ada diagnosa lidah. Jadi kalau yang sindrom dingin nanti harus dihangatkan kayak gitu. Kalau kayak penusukan juga ini ada tonifikasi, ada sedasi kayak gitu. Kalau yang di lain kan intinya kalau pembelajarannya itu tekniknya udah itu aja gitu, maksudnya kalau caranya
belajar semuanya kayak belajar apa itu kan ya hanya udah itu itu saja hanya ya? materi itu aja yang dikasihkan nggak ada tambahannya yang lain kayak gitu. Nah, terus gimana setelah kesan melakukan tindakan terapi ketika menemui klien atau pasien ya? Paling enggak ketika mengenal secara menyeluruh dalam menghadapi kasus itu ada enggak merasa peningkatan pola pikir itu? Ternyata ketika menangani suatu penyakit kan tidak sembarangan gitu kan ya. Jadi harus bagaimana gitu kan, paling enggak ada peningkatan pola pikir itu. Itu gimana kesan jenengan itu ketika langsung menghadapi pasien gitu? Ya alhamdulillah semakin percaya dirinya kan jadi tumbuh Semakin gitu kuat ya, nggih, tumbuh semakin tumbuh karena kan caranya apa ya udah ada udah ada ilmu yang kita punya. Jadi kalau dulunya semuanya cuma totok punggung aja, kalau ada pasien yang memerlukan pengeluaran darah semua nih nggih, ada harus dikeluarkan, kita kan bingung, nggak harus cuma mengurai aja. Jadinya kita kombinasikan juga kayak gitu. Ya intinya lebih rasa percaya diri saya lebih timbul nggih, lebih timbul. Terus keyakinan dan perubahan daripada setelah diskusi dengan pasien itu ada peningkatan enggak? Kan paling enggak kan mengarahkan ini apa yang harus dilakukan, apa yang tidak kan gitu ya. Nggih, jadi tidak hanya datang ditopung ya sudah. Nggih ada. Kita harus komunikasi, kalau enggak komunikasi kita kan nggak tahu perkembangan dari pasien juga. Kemampuan komunikasi juga meningkat ya. Ya insya Allah ada peningkatan juga. Karena kan kita harus mengenal sebenarnya kan pasien itu kan guru kita sebenarnya. Setiap satu pasien dengan pasien yang lain kan karakter dan anunya kan berbeda-beda. Jadi kita bisa belajar dari situ juga. Dan kalau kita nggak bisa, maksudnya ngomongnya kita nggak bisa, masa ada terapis datang langsung mau apa totok punggung, ya udah ditotok aja kita diam, kan tidak mungkin. Kita harus menggali sebenarnya mungkin ada masalah apa karena kan kadang penerapis itu pasien itu tidak harus diterapi dengan metode, kadang dengan kita ngomong itu sudah merupakan sebagian dari penyembuhan, gitu kan. Sudah ada proses dari penyembuhan. Kalau pasiennya udah merasa klik dengan kita itu, insya Allah apa yang kita sampaikan itu biasanya diturutin, kayak gitu. Gitu ya. Baik, nah setelah bisa membedakan antara pelatihan ya, yang ketika pelatihan tematik hanya fokus di tematik saja, kemudian mengenal konsep pelatihan di Bamas ya, yang konsepnya adalah konsep menyeluruh tadi, bukan hanya fokus ke tematik tapi ternyata disinggung tentang psikologi, disinggung tentang pola makan, karena gitu ya. Ya sehingga juga. Iya, begitu. Nah, ini tentunya pesan apa yang disampaikan kepada satu masyarakat terkait dengan pasien ya atau klien. Yang kedua, para terapis-terapis yang mungkin terapinya masih hanya fokus di satu item lah, pijat-pijat saja kayak gitu. Bagaimana pesan jenengan terhadap terapis-terapis yang dia masih terkotak pada satu permasalahan gitu dan gitu. Monggo silakan. Kalau menurut saya sih sebenarnya kalau terapis itu harusnya terbuka. Jangan jangan terpaku dengan ilmu saya yang paling bagus sebenarnya. Enggak boleh kayak gitu nggih. Maksudnya kita harus terbuka dan harus napa nggih carane satu kesatuan ya, saling melengkapi ya. Harus saling melengkapi karena kan kadang informasi dari kita, pasien udah percaya sama kita. Apa yang kita omongkan itu mereka percaya. Kalau kita salah menginformasikan nanti kan masalah nggih, kayak sebenarnya kita tidak tahu kondisi pasien. Kadang saya juga gini sama pasien atau sama masyarakat di luar sana itu kadang bilang saya tuh kena darah tinggi semua nih nggih. Saya kena darah tinggi. Minum ini tuh saya sembuh. Nah, dia tularkan ke orang lain. Dia dibilangin, saya kemarin kena darah tinggi, saya minum ini, saya sembuh, kayak gitu.
memang mungkin untuk dia sendiri itu pas cocok karena ya. kondisi tubuh dia itu memang pas nggih, kayak semuanya ada dia sindrom dingin dikasih yang obat yang sifatnya hangat mungkin dia Pas ya, cocok cocok ya. nggih lah, tapi kan Tidak belum semua tentu, ya. nggih, belum tentu buat orang lain itu Iya. kan cocok juga. Jadi kan harus sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, itu saya yang kadang tidak sreg di masyarakat itu menyampaikan itu ini walaupun herbal nggih, herbal Iya. kan juga kan ada takarannya juga, Iya, ada betul. anunya, ada kontraindikasinya juga Iya. kan ada. Harusnya kan nggak seperti itu. Tapi Iya. di masyarakat kan sebenarnya seperti itu. Oh, iya. Sering seperti itu masih masih mengglobalkan Itu nama ya. penyakit jadi Oh. nama obat nggih, Iya. bukan akar masalahnya yang di itu. Yang digali ya. Nggih, betul. Berarti intinya itu ketika ada keluhan, Nggih. ada informasi dari masyarakat, teman atau siapa ya, Nggih. jangan diteranta mentah-mentah ya. Jangan gitu. jangan harus tahu, harus maksudnya tanyakanlah pada yang ahli ya, yang di ahlinya bidangnya itu ya. Paling enggak ya kalau memang dia sedang terapi dengan siapa, tanyakan sama terapisnya. Kalau Iya. saya ini seperti ini, minum ini bisa apa enggak ya gitu Oh, loh. iya. Jadi kan pas untuk pas pengobatannya itu pas. Jadi ngasih herbalnya juga pas. Tapi kadang juga saya juga sama itu klien sama itu ngomong pasien, wong saya bukan dokter nggih. Iya. Jadi ini klien itu Iya. kadang saya kasih masukan karena saya nggak bisa memaksa orang untuk membeli atau herbal itu kan saya Iya. nggak bisa memaksa nggih. Iya, Itu kan betul. kesukarelaan mereka. Dia sudah berobat ke dokter dengan puluhan juta apa gitu, Iya. datang ke kita, terus saya kasih saran ini loh pakai herbal ini karena saya diagnosanya jenengan seperti ini gitu. Kadang orangnya tuh nggak mau, padahal kan udah kalau berobat kemana-mana itu kan udah maksudnya udah puluhan juta loh ke sini, padahal cuma paling berapa ratus ribu nggih. Kadang seperti itu, kadang sih sebenarnya nggak marah, nggak ada masalah, itu kan resikonya juga pada beliau-beliau nggih, wong karena yang membutuhkan kesehatan kan beliau bukan saya. Kita kan cuma bisa menyarankan, tapi yang saya sarankan kan tidak mungkin meracuni lah nggih, nggih. Gitu. Harapannya sesuai dengan diagnosa ya. Nggih, Iya. saya berharap kalau klien atau pasien itu saya kasih arahan, kalau memang nggak beli atau nggak mau beli atau mengapa, itu jangan membeli sembarang Obat lah. nggih, apalagi sampai di online itu ada pasien saya juga dia senangnya beli di online gitu kan. Kalau saya sarankan nggak nurut, akhirnya operasi. Sebenarnya kalau beli di online itu ya ada masalah ya. Kalau ditanyakan ke yang ahlinya ya. Ya betul. Misalnya, oh ini ada produk ini, misalnya apa tuh soda atau apa, dan ada komposisi gitu ya. Betul. Apakah ini pas di sindrom saya dengan tidak kondisi kayak gitu? Harusnya kan ya. seperti itu, tapi kan kadang jangan sampai hanya beli saja ya. Gitu. Mereka cuma membaca indikasinya, ini untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini kayak gitu. Oh ini berarti saya masuk kayak gitu loh kan. Oh saya penyakitnya ini, saya jadi dengan minum obat ini saya bisa. Padahal kan belum tentu itu cocok buat pasien itu kan belum tentu. Nah itu demikian ya pemirsa, pesan beliau Bu Suryati bagi klien di halayak umum itu jangan sembarangan lah ya, artinya harus ditanyakan kepada ahlinya. Jadi kalau ada keluhan-keluhan langsung percaya ada informasi orang yang bukan ahlinya karena tidak mendalami pengobatan, ya ditanyakan kepada sang ahlinya. Dan kalau beli di online juga kalau bisa komposisinya dilihatkan, kemudian ditanyakan kepada terapis-terapis yang memang kompeten di bidangnya. Insya Allah tidak akan membuat istilahnya memperparah kondisinya itu ya. Itu pentingnya pesan kepada klien yang di khalayak umum. Hati-hati, jangan mudah percaya informasi bahwa herbal ini untuk ini langsung ditelan mentah-mentah. Tapi pesannya beliau itu ya hati-hati karena penyakit ini
ya harus ditanyakan dengan ahlinya yang menguasai ilmu terkait dengan masalah pengobatan. Begitu. Kemudian kesan terhadap terapisnya ini yang mungkin kalau hanya pijat itu dia hanya fokus di pijat saja, padahal kasus itu kan banyak ini. Nah, terus pesan Bu Suryati untuk para terapis yang belum mau belajar itu gimana, Pak? Ya saya harap teman-teman terapis itu mau belajar, mau membuka diri, karena kan di lapangan kan banyak kasus yang kita hadapi. Kayak saya aja kadang macam-macam ya. Iya, macam-macam. Kadang saya lagi notok kayak gitu, tiba-tiba ternyata ada yang non medis ya gitu kan. Kita harus banyak-banyak penjagaan diri juga kan, berbanyak wirid zikir kan gitu nggih. Terus kadang juga ternyata semuanya saya baru bisa ini kok. Ada yang kanker gitu nggih, kanker itu kanker besar kayak gitu kan. Kita kan harus bisa membuka diri, jangan hanya terpaku dengan satu metode kayak gitu kan. Karena apa? Nanti kita akan jadinya mendewakan apa nggih? Kayak mengkultuskan ilmu saya yang paling bagus ya gitu kan. Jadi kan kita menyampingkan sama Allah gitu nggih. Jadi ini sebenarnya kan penyembuhan atau apa itu kan memang hak mutlaknya Allah. Dengan terapi apapun kalau memang Allah sudah ridho, insya Allah nanti akan sembuh. Tapi kan ada wasilahnya juga. Kita ada ilmunya, jangan hanya maksudnya sedikit-sedikit ambil tidak dituntaskan kayak semuanya ngambil kayak ilmu ini cuma ngambil kulitnya saja tidak didalami, nanti ambil ini lagi kulitnya saja tidak didalami, nanti kan ada salah juga. Nanti kalau ada kesalahan juga kan kasihan juga, karena kita kan bertemu dengan makhluk manusia nggih, bukan dengan benda mati kan, kasihan itu. Kadang kalau kita salah diagnosa juga sebagai terapis, salah diagnosa ini sebenarnya ini padahal bukan itu. Kalau kita tidak punya ilmunya kan kasihan juga. Nanti ada penanganan yang keliru. Demikian ya pemirsa semuanya, bagi para terapis pesan beliau jangan merasa cukup, artinya harus upgrade ilmu ya. Banyak hal yang harus diketahui, terus semangatnya tetap belajar ya. Jadi jangan cukup satu item yang dikuasainya. Karena untuk menghindari daripada malpraktek ya. Karena kalau malpraktek itu nanti terjadi pendoliman. Yang jelas pendoliman itu pasti kelak di yaumul qiyamah atau di akhirat itu akan dihisab begitu. Begitu pemirsa ya. Pesan daripada beliau baik klien pasien di masyarakat maupun terapis-terapis yang belum mau mengupgrade ilmu. Kira-kira kalau mau mengupgrade ilmu itu kemana ini? Usul ini? Kalau saya sarankan sih ke LKP Lebah Mas ya, karena saya memang nyaman di sini itu dari awal udah. Nyamannya gimana nyamannya ya? Ya di sini teman-teman di sini kan udah kayak keluarga lah ya, kayak keluarga, kayak Mbak Iin, Mbak Tia, Pak Nursin, Pak De Joko. Pak Joko yang ganteng ya, paling enggak ya, Masya Allah. Mas Bangke, terus sama suhu kita, Pak Puji juga kan welcome kalau saya itu ada masalah, itu saya selalu konsultasi, saya konsultasi sama tentang kasus ya. Tentang kasus. Alhamdulillah pelayannya juga langsung dijawab. Responnya cepat lah, responnya cepat dan terarah dan tidak pelit lah, maksudnya tidak pelit ilmu. Jadi rasanya nggak gimana enak lah kalau saya sarankan di LKP Lebah Mas lah, maksudnya sudah ada terakreditasi juga kan alhamdulillah. Jadi LKP-nya sudah legalitasnya sudah resmi skala nasional. Kan jadi kan bisa dipertanggungjawabkan lah ibaratnya kan seperti itu, daripada kemana-mana kan ruangannya juga enak, nyaman, ada AC-nya, terus kalau ada makan siang, ada snack. Begitu ya. Baik, silakan Bu Suryati untuk menyampaikan alamatnya ya, alamat lengkap, kemudian jenis layannya apa saja gitu, dan nomor teleponnya sekalian. Kalau saya alamatnya di Banjarnegara, tepatnya di Desa Sigaluh, RT 1 RW 1.
Gria Sehatnya apa Gria tadi? Sehat Gria- Asifa, nggih. Gria Sehat Sehat Asifa Asifa Banjarnegara, Banjarnegara, nggih. ya. Gria Sehat Asifa Alamatnya Banjarnegara. diulang tadi, biar jelas. Desa Sigaluh, Iya. RT 1, RW 1. Iya. Untuk nomor teleponnya 0821 Ya. 36 72 8272. Ya, diulang sekali lagi ya. 0821 36 72 8272. Baik. Iya. Terus ansur-ansur yang mudah. Ancer-ancer yang mudah itu ya. kalau dari arah Purwokerto berarti kalau naik bis turun di Masjid Besar Rodatul Jannah, Sigaluh. Ya. Nanti turun di situ ke utara. Berarti di belakang masjid turun sekitar 100 atau 150 meter ke bawah. Berarti dari Wonosobo atau dari mana pokoknya ancarannya Ancernya masjid di itu Masjid ya. Rodatul Jannah, Iya, nggih. Masjid Rodatul nggih, Jannah. Masjid Rodatul Jannah. Itu ansur-ansur yang paling Ancaran mudah paling ya. mudah, nggih ya. Oh, Lin. itu Paling sebelah mudah. timur apa sebelah barat atau sebelah mananya? Sebelah utara masjid, jadi Oh, belakang masjid. Di belakang masjid. Nggih, belakang Oh, masjid iya. turun sedikit sekitar Ada jalan di situ, gang, masuk gang. Nggih, kalau dari Masjid Rodatul Jannah itu ada gang yang di baratnya turun mentok musola. Saya sebelah timur musola lot 1. Kalau dari arah timur Masjid Besar Rodatul Jannah itu jalannya muter tapi nggak turun, turun. Jadi landai Iya. ke Ada petunjuk jalannya itu. Belum ya? Kalau di map Iya. itu saya pakainya itu Rumah Sehat Oh iya, Asifa karena Rumah belum Sehat ganti. Asifa ya. nggih. Berarti di Google Map ada ya? Ada. Tinggal klik aja ya. Nggih, Rumah Sehat Asifa Banjarnegara, nanti nggih. akan keluar. Akan keluar. Ya, terus Sherlocknya juga. Nggih, ada di situ. Terus jenis ini Saya layanannya. totok punggung, kan Totok. dari awal memang dari totok punggung, Iya. totok punggung, totok Wajah. wajah, nggih, Iya. terus totok sapu jagat, Totok waktu, nggih, terus bekam api, Iya. nggih, terus bekam itu, bekam sunah, iya. nggih, bekam sunah. Aku puntur juga ada. Aku puntur, nggih, aku puntur. Moksa ada nggak moksa? Moksa ada, nggih. Itu jenisnya ya. Nggih. Menangani ini juga ya, menyediakan ramuan juga ya. Kalau Ramuan memang nggih, dibutuhkan nggih. ya. Kalau dibutuhkan saya Pakai ramuan. pakai ramuan ambil dari LKP Lebah Mas. Oh gitu ya. Itu Enggak. nanti ceritanya di di kasus ya, jenisnya apa gitu ya. Begitu ya, berarti Masya Allah sudah lengkap ini. Demikian pemirsa, dimanapun tempat berada ya, yang menyaksikan video ini. Nah harapannya di sekitar Banjarnegara ya, atau tetangga Banjarnegara enggak apa-apa lah ya. Kalau memang mau terapi ya ke beliau ya Bu Suryati, tentunya di Rumah Sehat Asifa Banjarnegara, klik aja di map itu sudah ada. Ya, silakan menghubungi beliau. Tadi 2 kali sudah disampaikan nomor teleponnya dan insya Allah tidak akan tersesat, nggih. Insya Allah mboten. Demikian pemirsa, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.